Halo, apakah kamu pernah mengalami momen di mana kamu udah belajar, tetapi ternyata nilai ujian kamu masih di bawah KKM? Akhirnya kamu pun harus belajar lagi demi mengikuti remedial. Atau bagi kamu yang sedang duduk di bangku kuliah, pernah nggak mengulang banyak mata kuliah karena nilai ujian selalu rendah? Ya padahal kamu udah sampai malam nih, udah begadang gitu. Nah, oleh karena itu, kamu mungkin jadi berpikir bahwa belajar itu nggak menyenangkan. Ya kamu pun nggak semangat belajar dan hanya belajar itu menjelang ujian aja. Karena kamu merasa terpaksa belajar demi mendapatkan nilai yang bagus. Nah ternyata malas belajar itu bisa diatasi loh. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan gaya belajar yang cocok untuk kamu. Kamu pernah nyoba nggak? Atau justru kamu belum nemuin nih gaya belajar kamu gitu? Nah, jadi bersama aku akan ngajak kamu mengenal gaya belajar supaya bisa belajar secara efektif sekaligus tetap menyenangkan. Pertama-tama nih, kita perlu tahu dulu nih, apa itu gaya belajar. Nah, gaya belajar itu merupakan cara belajar orang yang paling disukai oleh masing-masing orang. Nah, dengan menerapkan gaya belajar, seseorang akan lebih mudah memahami pelajaran dan menyerap informasi baru. Kamu sering melihat teman yang suka belajar dengan cara buat catatan, yang mungkin catatannya itu bagus, menggunakan gambar-gambar menarik, atau menggunakan pensil warna-warni gitu. Pasti kamu juga pernah menemui seseorang yang lebih suka belajar dengan mendengarkan rekaman materi daripada membaca buku. Kenapa ada orang yang lebih semangat belajar dengan cara tertentu dan cenderung gak suka belajar dengan cara yang lain? Ya karena setiap orang itu memiliki preferensi gaya belajarnya masing-masing. Seseorang yang menggunakan gaya belajar favorit akan cenderung merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat mudah memahami materi pelajaran, gak merasa terpaksa atau terbebani buat belajar, sehingga nggak malas belajar gitu. Akhirnya ya bisa berprestasi di sekolah deh gitu. Nah, jadi ada banyak model gaya belajar yang mencoba menggambarkan bahwa setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda. Ada salah satu model yang terkenal yang namanya itu adalah model FART. Nah, menurut model FART itu ada 4 macam gaya belajar. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, kalau kamu lebih suka belajar dengan melihat, kemungkinan gaya belajar kamu adalah visual. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah dan lebih cepat memahami materi dengan melihat gambar, melihat diagram, grafik, mind map, flashcard, dan lain-lain gitu. Misalnya, dalam memahami proses terjadinya sesuatu, seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nah, ia bisa jadi merasa bosan jika informasinya disajikan dalam bentuk tulisan atau bentuk audio. Gaya belajar yang kedua adalah auditory. Sebagian orang itu lebih mudah dan cepat memahami informasi yang dijelaskan secara lisan. Duduk manis di kelas, kemudian mendengarkan guru menerangkan materi, yaitu terasa sangat menyenangkan. Ada pula yang lebih semangat belajar saat ada diskusi kelompok atau mendengarkan rekaman materi yang diterangkan oleh guru di kelas. Nah, jika kamu lebih menyukai cara-cara belajar tersebut, ya barangkali gaya belajar kamu itu adalah auditory. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, buat kamu yang jurusan IPA ya, ada yang suka belajar mata pelajaran kimia menggunakan alat peraga model molekul kimia gitu misalnya ya. Nah, kamu merasa lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran biologi dengan mengikuti praktikum di laboratorium. Nah, jika kamu seperti itu, maka gaya belajar kamu adalah kinestetik. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik itu lebih suka belajar melalui praktek.
seperti belajar menggunakan suatu alat atau mengerjakan suatu proyek. Yang keempat, read and write, ya, membaca dan menulis. Sebagian orang itu lebih mudah memahami materi dengan membaca atau menulis. Belajar dengan cara mendengarkan atau melihat gambar itu terasa membosankan, nggak seasik kalau belajar melalui tulisan. Nah, jika kamu lebih suka belajar dengan membaca atau menulis, bisa jadi gaya belajar kamu ini adalah membaca atau menulis, read and write gitu. Nah, seseorang yang memiliki macam gaya belajar seperti ini cenderung cepat menyerap informasi atau materi jika diminta mengerjakan kuis tertulis atau tugas menulis esai. Nah, apakah setiap orang pasti memiliki satu cara belajar? Ya enggak dong. Seseorang bisa aja memiliki lebih dari satu cara belajar. Bisa jadi kamu pun memiliki lebih dari satu gaya belajar yang akan efektif banget kalau kamu gunakan untuk belajar ataupun menyerap informasi. Nah, kenapa sih kamu harus menemukan cara belajar? Ya, karena gaya belajar itu memberikan dampak yang signifikan terhadap prestasi akademik gitu. Nah, kalau kamu belum mengetahui cara belajar kamu, ya ada baiknya kamu cari tahu dulu. Coba aja berbagai metode menggunakan keempat macam gaya belajar yang sudah saya jelaskan tadi. Nantinya kamu akan ngerasain sendiri nih, gaya belajar mana yang paling cocok dan efektif buat kamu. Oke? Ya mungkin aku rasa videonya itu aja dulu. Kalau kamu mau cari tahu cara belajar, gaya belajar kamu tinggal cari, banyak tesnya di Google, tinggal ketik aja tes gaya belajar. Nah, nanti mungkin kamu akan disuguhkan dengan beberapa pertanyaan dan kamu akan segera mengetahui hasilnya. Gaya belajar kamu itu seperti apa. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.